Tidak hanya di sekolah teman-teman pers, juga termasuk di pasar. Pasar aman dari bahan berbahaya yang juga konten isinya adalah terkait dengan masalah keamanan pangan, lalu kemudian bahan berbahaya, tidak ketinggalan juga dengan masalah expired atau kedaluarsanya. Nah, bukan hanya seperti itu, lebih banyak daripada ini juga sekaligus nanti menjawab apakah serangannya ada yang berulang betul. Sarana terutama misalnya distributor itu pasti berulang, retail modern juga pasti berulang. Selalu saya katakan tadi, selalu akan ada, ya selalu akan ada. Tanggal 22 nanti mungkin kami share juga, tanggal 22 ada update lagi. Jadi Badan POM ini ya kita pertama ya bersyukur dulu lah, kita bersyukur bahwa sekarang kan sudah kasus gagal ginjalnya kan di Sulawesi Tenggara tidak ada sampai saat ini setelah 3 kasus yang lalu itu sampai saat ini sudah tidak ada, suatu kesyukuran bagi kita. Kemudian yang kedua, kita melakukan pengawasan itu secara terkoordinasi. Jadi seluruh Indonesia dan Badan POM di pusat itu terus melakukan update data-data sirup yang dibolehkan. Nah, sampai kemarin tanggal 22 kemarin ada lagi rilis yang terbaru. Jenis-jenis sirup yang sudah boleh digunakan karena satu, memang dalam proses produksinya tidak pakai itu bahan-bahan itu. Etilen glikol, propilen glikol tidak pakai. Kemudian yang kedua, ada yang pakai tapi setelah kita tes kadarnya memenuhi. Nah, jadi diupdate terus. Nah, karena itu melalui teman-teman juga nanti tolong masuk di websitenya Badan POM. Ada press release yang terbaru kemarin tanggal 22. 100 ada perubahan lagi ya, jumlah sirup yang dibolehkan setelah dievaluasi oleh Badan POM. Oke, siap. Selain kalau Pulau Buton itu diawasi oleh Lokapom di Bau-Bau. Ya. Semua kabupaten yang ada di Pulau Buton itu. Ya. Nah, ini produk rusaknya ada 143 item. Kadaluarsanya ada 61 item. Tanpa izin edarnya ada 5 item. Ini sudah dapat belum tadi? Sudah. Konawe, ada di Konsel. Itu kebanyakan di swalayan modern begitu ya? Ya, di swalayan modern, swalayan tradisional. Juga. Kalau di distributor ya kita bersyukur ya teman-teman distributor banyak di swalayan tradisional dan modern. Di distributor hampir semua, hampir tidak ada yang dominan karena temuannya juga kan sedikit-sedikit itu. Tidak ada yang sesuatu artinya yang luar biasa nilai. Kalau nilainya saja kan kita bisa lihat. Iya, jumlahnya berapa? Bayangkan itu nilai segitu itu untuk sekian kabupaten itu artinya kan tidak banyak. Ya. Kalau yang dicatat BPOM sendiri jumlah yang ditemukan itu berapa, Bang? Di mana? Yang dicatat BPOM sendiri produk-produk yang ditemukan itu berapa jumlahnya? Jumlah untuk bahan-bahan yang kadaluarsa itu? Jumlahnya macam-macam ya. Kalau susuk jumlah itu kan sudah dikelompokkan ya. Nanti di share ya. Tapi itu dalam kembali tadi dalam pengawasannya apakah ada BPOM Kendari kan ada ya, Dinas Kesehatan, Perindustrian, Perdagangan untuk lebih banyak lagi sarana yang harus kita awasi. Ini didasari analisis bahwa ya, ada peningkatan peredaran dari produk terutama menjelang hari raya dan tahun baru. Nah, sehingga kita perlu meningkatkan pengawasan. Nah, dengan pengawasan ini sebenarnya bukan berarti bahwa nanti produk itu tidak akan ditemukan lagi karena tidak semua sarana kita datangi pasti. Makanya melalui teman-teman semua sekali lagi kita menghimbau kepada pelaku usaha ya, distributor, retail modern, retail tradisional untuk memastikan produk yang dijual itu kemasannya masih baik, ada izin edarnya dan tidak kadaluarsa, dan juga kepada masyarakat ya lakukan checklist. Ini nanti sudah mulai turun atau sampai kapan? Sampai dengan tahap kelima nanti Januari. Ya, jadi pasca tahun baru. Sampai susu kaleng, kemudian daging kaleng dan bumbu itu didominasi. Yang kita temukan saat ini itu didominasi oleh 3 kelompok produk itu ya, bumbu, kemudian susu, kaleng dan daging kaleng. Kalau terkait dengan temuan TMK ini, Bang, yang terbanyak di daerah mana? Saya kira merata ya, tidak ada yang dominan ya, hampir merata kita temukan di hampir
hampir semua kabupaten yang sudah kita lakukan pengawasan sampai dengan tahap ketiga. Nah, kita akan masih melakukan pengawasan tahap. Sementara ini berlangsung tahap keempat, nanti tahap kelimanya di akhir Desember sampai dengan awal Januari. Ya. Oke sih. Kalau kemasan sudah rusak, maka isi tidak ada yang bisa memastikan, menjamin isinya seperti apa. Kemudian periksa, baca label, pastikan produk itu labelnya sesuai dengan ketentuan. Ya, ada nama produknya, ada komposisinya, ada isi bersihnya, ada nama produsennya, ada nomor kode produksinya, ada kadaluarsanya. Nah, penting sekali kita perhatikan. Dan label itu harus dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga adalah pastikan produk itu sudah mempunyai izin edar. Nah, izin edar ini penting ya, selain faktor legalitas, produk itu legal, kemudian juga sebagai salah satu bentuk bahwa produk itu sudah melalui proses evaluasi terhadap mutu dan keamanannya. Nah, hasil dari evaluasi itulah kemudian diberikan nomor izin edar. Yang tidak kalah penting adalah mengecek, memastikan bahwa produk itu belum kadaluarsa. Sekali lagi, ada tertulis di situ, baik digunakan sebelum ada waktunya. Pastikan produk kita yang kita beli ya, dalam hari raya, dalam rangka memberi kenyamanan, keamanan kepada masyarakat untuk menyongsong hari raya, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi daripada Badan POM, kami melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pangan, khususnya pangan olahan, dengan fokus pada 3 aspek tadi, yaitu kadaluarsa, rusak, dan tanpa izin edar. Secara keseluruhan memang masih ada kita temukan produk-produk tersebut di sarana retail modern, di sarana retail tradisional, tetapi tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan terkait dengan temuan-temuan itu, karena itu dari tahun ke tahun juga pasti akan selalu ada temuan seperti itu. Yang pasti kita pastikan bahwa itu produk-produk itu masih ada terdisplay itu karena faktor kelalaian, bukan faktor kesengajaan. Sehingga saya melalui teman-teman media semua menghimbau kepada masyarakat, silahkan kita berbelanja ya, untuk kebutuhan kita akhir tahun dan tahun baru, silahkan, tapi tetap memperhatikan cek klik. Ya, pada saat kita membeli produk kemasan itu penting sekali untuk memperhatikan pertama kemasan. Pastikan produk yang akan kita beli itu kemasannya masih baik, tidak penyok, tidak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.